Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, ikhwah sekalian, kita kembali berjumpa dalam kajian rutin. Insyaallah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah. Di hadis yang ke-14, Al-Haditsu Ar-Rabi' Asyar Ani bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, artinya untuk tidak dibunuh, ya, terjaga darahnya itu, illa bi ihda salasin, kecuali dengan salah satu dari 3 perkara. As-saibuz zani adalah yang pertama, seorang yang berzina, yang sudah menikah yang berzina. Wan nafsi bin nafsi, ya, dan nyawa dibalas dengan nyawa, ya, kisos maksudnya. Wa tariku lidinihi, dan orang yang meninggalkan agamanya, ya. Al-mufariqu lil jama'ati, memisahkan diri dari jamaah. Maksudnya adalah orang yang murtad. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wa fi ba'di riwayati al-muttafaqi 'alaiha, dan dalam sebagian riwayat yang disepakati, ya, kesohihannya, ya, oleh Bukhari dan Muslim, la yahillu damu mri'in muslimin, tidak halal darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang ia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa anni rasulullahi, dan bahwasannya aku adalah Rasulullah, illa bi ihda thalathin, kecuali dengan salah satu dari 3 hal. Jadi ada tambahan yashhadu, ya, alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya, faqauluhu yashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah kat tafsiri liqaulihi Muslim. Ya, sebagai tafsir bagi perkataannya Muslim. Jadi yang namanya Muslim maksudnya adalah orang yang bersyahadat. Wa kadza qauluhu, ya, begitu juga sabdanya al-mufariqu lil jamaah, ya, yang memisahkan diri dari jamaah. Kat tafsiri liqaulihi at-tariqu lidinihi, sebagai tafsir bagi sabdanya yang meninggalkan agamanya. Karena kan di sini disebutkan 3 golongan, ya. Jadi al-mufariqu lil jamaah itu adalah sama hakikatnya dengan at-tariqu lidinihi, ya. Tidak berbeda, ya. Wa haulai salah satu, dan ketiga golongan tersebut mubahud dami, ya, mubahud dami, dihalalkan darahnya bin nafsi, ya, dengan nas, ya, dengan secara jelas, ya, yang tersurat, ya, di dalam teks hadis ini. Ya, jadi yang pertama adalah
orang yang berzina yang sudah menikah, artinya ketika dia terbukti ya berzina dengan saksinya, ya ada 4 saksi, ya, itu maka diberikan hukum rajam, ya, dia dibunuh. Ini boleh karena itu sebagai hukuman had ya. Dan tentu itu juga dilaksanakannya oleh pemerintah ya yang punya wewenang untuk menerapkan hukum di suatu negeri ya, di suatu tempat. Dan yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi ya, artinya kisos ya, ketika dia membunuh maka harus dibalas lagi dengan dibunuh lagi gitu ya, secara asal ya, kecuali kalau keluarga korbannya memaafkan ya dia harus membayar denda. Ya, yang ketiga orang yang murtad ya, ketika mereka murtad diminta untuk kembali ya, maka secara hukuman hadnya dia harus dibunuh, dan tentu ini juga dilaksanakan oleh pemerintah ya yang memiliki kewenangan. Wal muradu bil jamaah, dan yang dimaksud dengan al jamaah di sini adalah al muslimun, orang-orang muslim. Wa innama firaquhum ya, hanyalah memisahkan diri ya, memisahkannya diri mereka itu birriddati, dengan murtad, dengan kemurtadan, anidin, dari agama ya, wahiyya sababun, dan itu adalah sebab liibahati damihi ya, untuk dihalalkannya darahnya. Ya, artinya ketika disebut dihalalkan darahnya, orang yang membunuh artinya orang yang ditugaskan untuk melaksanakan hukuman ini ya dia tidak berdosa. Ya, karena memang sesuai haknya. Qauluhu, dan sabdanya ya tariku lidinihi, ya, orang yang meninggalkan agamanya, al mufariqu lil jamaah, ya, yang meninggalkan jamaah, amun fi kulli murtadin anil islami, ya, adalah bersifat umum pada setiap orang yang murtad dari Islam, bi ayyi riddatin kanat, dengan sebab kemurtadan apapun. Jadi umum, orang murtadnya dengan berbagai sebab, maka tercakup ya di sini fayajibu qatluhu, ya, maka wajib membunuhnya in lam yarji' ilal Islam, jika dia tidak kembali kepada Islam. Ya, karena ini untuk menjaga agama ya, tidak boleh orang permainkan agama ya. Begitu dia masuk Islam lalu keluar ya, ini dianggap sebagai orang yang mempermainkan agama, sehingga hukuman hadnya harus dibunuh. Diminta dulu untuk kembali ya kepada Islam. Qala al-ulama'u, ya, para ulama telah berkata, wa yatanawalu aydan, mencakup juga kulla kharijin 'anil jama'ati bi bid'atin aw baghin aw ghairihima wallahu a'lam. Setiap orang yang keluar dari jamaah dengan kebid'ahan ataupun pemberontakan atau selain dari keduanya, ya, melakukan kebid'ahan, ya, pemberontakan. Nah, ini boleh untuk diperangi ya, kata para ulama. Wallahu a'lam, ya. Wa zahir, dan zahirnya anna hadza 'amun yakhussu minhu shailu, atau yukhassu ya. Yukhassu minhu shailu wa nahwuhu. Dan secara zahirnya ini adalah umum ya, dan dikhususkan darinya ya, dikecualikan ya, as-shailu, orang perampok ya, orang yang merampok dan semacamnya.
fayubahu qatluhu, maka dibolehkan untuk membunuhnya, fi daf'i azahu, ya, untuk atau dalam rangka mencegah gangguannya, ya, mencegah kemadorotannya. Ya, jadi kalau ada orang yang merampok, ya, dan dia bisa membunuh, ya, maka orang tersebut juga harus boleh untuk dibunuh, ya. Qad yujabu an hadza, ya, barangkali dijawab, ya, dari hal ini bi annahu dakhilun fil mufariqi lil jamaah, bahwa dia masuk, ya, termasuk ke dalam orang yang memisahkan diri dari jamaah. Kalau masuk ke kelompok ini, itu berarti tidak ada pengecualian. Wa yakunul muradu, dan yang dimaksud dari itu adalah la yahillu ta'ammudu qatlihi qasdan. Tidak halal, ya, menyengaja, ya, untuk membunuhnya. Tidak halal untuk menyengaja, ya, membunuhnya dengan adanya maksud, ya, kecuali pada mereka, pada ketiga golongan tersebut, ya. Ya, jadi sebenarnya yang disebutkan tiga itu adalah memang dengan sengaja untuk dibunuh, ya, karena sebab tertentu, ya, karena berzina, ya, sudah menikah, atau karena membunuh, ya, untuk dikisos, ataupun murtad. Nah, adapun seperti membela diri, ya, ketika ada yang merampok, ya, itu kan adalah yang dilakukan tidak dengan sengaja, begitu. Waqad istadalla ba'duhum, sebagian mereka, ya, telah berdalil, sungguh telah berdalil, ala anna tarikas sholati, bahwa orang yang meninggalkan sholat, yuqtalu, ya, dia dibunuh. Litarikiha, ya, karena dia meninggalkannya, li'anna tarakaha yusamma min hadhihi thalathah, ya, karena meninggalkannya, ya, meninggalkan sholat itu dinamakan, ya, atau termasuk ke dalam tiga hal ini. Tiga hal ini masuk yang mana, begitu, ya? Mungkin berdasarkan hadis pembeda antara orang yang beriman dan orang yang musyrik, ya, orang yang kafir itu adalah tarkus sholah, ya, meninggalkan sholat. Sehingga ada yang berpendapat mereka dibunuh, ataupun bisa jadi pemahaman mereka bahwa orang yang meninggalkan sholat itu murtad, sehingga masuk ke dalam kategori murtad. Wa fi hadhil mas'alati khilafun bainal ulama. Ya, dalam permasalahan ini memang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Minhum man yukafiru tarikas sholati. Di antara mereka ada yang mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat. Wa minhum man la yukafiru. Dan di antara mereka ada juga yang tidak mengkafirkannya. Tapi yang kuat, ya, Allah alam, adalah bahwa orang kalau semata-mata meninggalkan sholat karena kelalaian, karena kemalasan, ya, tentu itu tidak membuat dia murtad, ya, karena dia masih memiliki keyakinan di dalam hatinya, ya, masih bersyahadat, ya, meyakini syahadatnya, ya, tapi berbeda dengan orang yang kemudian berkeyakinan misalnya sholat itu tidak wajib, misalnya. Tentu ini adalah sesuatu yang maklum minadin bin darurah, suatu hal yang sudah diketahui dalam agama, ya, secara darurat, secara mendesak,
tidak perlu lagi menggunakan penelitian dan sebagainya, ya maka mengingkari kewajiban sholat 5 waktu itu adalah termasuk di antara yang menyebabkan orang menjadi murtad, keluar dari Islam. Ya, kalau memang dia meyakini seperti itu. Tapi kalau karena kemalasan, ya karena kelalaian dia, ya itu tentu tidak membuatnya menjadi murtad. Wastadalla ba'du man yukaffiruhu, sebagian orang yang mengkafirkannya itu berdalil ya bil haditsil akhari, dengan hadis yang lain, bahwa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu sabdanya ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Ini sudah lewat hadis ini ya di pembahasan sebelumnya, bahwa yang dimaksud dengan nas, manusia di sini adalah orang-orang kafir Quraisy ya pada waktu itu, karena mereka memerangi Islam dan kaum muslimin, ya sehingga di sini diperintahkan untuk memerangi mereka ya hatta yashhadu alla ilaha, sehingga atau kecuali ya mereka bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Artinya kalau mereka masuk Islam ya maka tidak diperangi lagi. Qala, ya dia berkata, artinya sebagian ulama berkata, bahwa wajhud dalili ya bentuk pendalilan annahu waqafal ismatu ala majmu'i syahadatain, ya ke isma di sini maksudnya terjaganya darah, ya terjaganya darah seseorang, ya untuk dibiarkan, ya tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditumpahkan darahnya, adalah di atas terkumpulnya ya hal ini, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, ya al-murattab ala asyain, suatu yang disusun di atas beberapa hal, ya la yasuru illa bimajmu'iha, tidak akan terjadi ya kecuali dengan terkumpulnya. Ya di sini disebutkan secara tersusun, yaitu bersyahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat. Ya kata mereka, ketika hal ini sudah ada tiga-tiganya, maka tidak boleh dibunuh. Ya haram darahnya untuk ditumpahkan. Wayun tafa binti faiha. Ya dan ditiadakan hukumnya, hukum terjaga darahnya itu dengan tidak adanya. Ya, nah maka orang yang berdalil bahwa orang yang meninggalkan sholat itu murtad, ya kafir, ya berdalil dengan hadis ini bahwa di sini disebutkan 3 hal, syahadat, sholat, dan zakat. Ketika misalnya sholatnya tidak ada, tidak dilakukan, maka ini juga wajib diperangi begitu. Ini menurut pandangan sebagian ya mereka. Wa hadza in kusida bihil istidlalu bil mantuk. Dan hal ini ya, pendapat ini, pandangan ini memang jika dimaksudkan ya istidlal dengan mantuk, dengan yang terlafadzkan, dengan yang terucapkan, tersurat, ya wa huwa qauluhu, yaitu sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nasa, aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Fa innahu yaqtadi al-amra, karena hal itu menuntut perintah bil qitali, ya membunuh, untuk membunuh, ila hadhil ghayah, ke batasan ini, yaitu kebatasan orang sampai bersyahadat atau sholat dan zakat. Ya, nah tapi kemudian disanggah ya oleh penulis, waqad zahala wa saha, sungguh dia telah lalai dan lupa, li'annahu farraqa, ya karena Rasulullah SAW dalam hadis tersebut farraqa bainal muqatalati ala syai'i wal qatla ala alaihi, ya antara
muqatalah ya dengan wazan mufa'alah, fa'ala yufa'ilu, ya itu berbeda dengan al-qatla ya, qatala yaqtulu. Kalau qatala yuqatilu fa innal muqatalata mufa'alah. Karena muqatalah itu mufa'alah wazannya taqtadil husula bainal janibaini. Ya menuntut ya terjadinya muqatalah itu di antara kedua belah pihak. Jadi yang namanya berperang atau saling membunuh begitu ya, di mana ini di antara makna dari mufa'alah itu musyarakah ya, terjadi antara kedua belah pihak. Jadi yang namanya saling membunuh ya, berperang itu kan ada sengajaan dari kedua belah pihak ya. Begitu wala yalzamu min wujubil muqatalati ala sholati, dan tidak mesti ya wajibnya memerangi ya berperang terhadap sholat ya itu wajib membunuh ya oleh sebab orang meninggalkan sholat idza tarakaha, apabila dia meninggalkannya min ghairi an yuqatilana ya tanpa kita membunuh tanpa dia memerangi kita. Jadi tidak tepat kata beliau berdalil dengan hadis di atas bahwa orang yang meninggalkan sholat itu langsung dibunuh, karena hadisnya tidak aktula ya, umir Tuhan aktula, aku diperintahkan untuk membunuh, tapi berperang. Artinya kalau mereka tidak ada niat untuk memerangi, maka tidak boleh diperangi. Artinya tidak boleh dibunuh, ya, tapi berperang. Ya, sebagaimana yang dilakukan misalnya oleh Abu Bakar Siddiq ya dalam kekhalifahannya, di mana ada orang yang meninggalkan zakat kalau itu bukan sholat ya. Jadi mereka memisahkan zakat dari sholat. Ya, mereka artinya mereka apa namanya, dan berkeyakinan bahwa zakat tidak wajib lagi. Nah ini adalah yang menyebabkan mereka murtad begitu ya, sehingga diperangi ya sampai banyak yang kembali kepada Islam. Wa qawlu, dan sabdanya as-sayyibu zani huwa al-muhsan, yang sudah menikah, yang berzina. Wa yadkhulu fihi dzakaru wal unta, masuk ke dalamnya laki-laki dan perempuan. Wa huwa hujjatun ala mattafaqa alaihi muslimun. Nah, ini adalah hujah hadap apa yang telah disepakati oleh kaum muslimin min anna hukma zani, bahwa hukum orang yang berzina ar-rajmu adalah rajam bisyurutihil madhkurati, dengan syarat-syaratnya yang disebutkan fi abwabil fikhi, di dalam bab-bab fikih. Jadi masih berlaku ya berdasarkan hadis ini, diantaranya hukuman rajam itu. Walaupun di dalam Al-Quran tidak disebutkan, dan memang disebutkan bahwa dulunya adalah ayat Quran, dihapus begitu ya, dihapus tilawahnya, pembacaannya, tetapi hukumnya masih berlaku. Ya apa? Syaikhu wa syaikhatu ya idza zanaya farjumuhuma gitu ya, bunyi ayatnya itu. Syarat-syaratnya sebagaimana di dalam kitab fikih. Harus ada 4 saksi ya, yang masing-masing melihat dengan jelas, tidak boleh samar-samar dalam melihatnya. Kalau misalnya ada salah satu dari keempat yang bersaksi itu yang tidak jelas misalnya dia dalam melihatnya, ya maka tidak diberlakukan hukum rajam. Justru yang mereka yang menjadi saksi itu malah mereka harus dihukum cambuk karena menuduh orang berzina. Wa qauluhu, ya, dan sabdanya an-nafsu bin nafsi muwafiqun liqauli ta'ala, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wa katabna alaihim, dan kami telah menetapkan, mewajibkan atas mereka bahwa an-nafsa bin nafsi, ya, jiwa dibalas dengan jiwa, nyawa dibalas dengan nyawa, artinya qisas. Wa yu'na bihi dan yang dimaksud dengannya an-nufusul mutakafiatu, adalah jiwa-jiwa yang memang sepadan, yang memiliki kesepadanan fil islami, di dalam Islam, wal hurriyati, dan dalam kebebasan, dalam
bebasnya seseorang, kemerdekaan. Bidalili qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuqtalu muslimun bikafirin. Seorang muslim tidak dibunuh, tidak dikisos ya karena membunuh orang yang kafir. Kadzalika al-hurriyah, ada kesempatan ya muslim dengan muslim. Begitu juga merdeka ya, seorang manusia yang merdeka yang bukan hamba sahaya, syaratun fil mukafa'ah, adalah syarat ya dalam kesetaraan inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmad, menurut Malik, Syafi'i dan Ahmad. Ya, artinya kalau orang yang merdeka membunuh seorang budak maka tidak dikisos, tapi ya hanya membayar denda saja karena tidak sepadan. Jadi kalau sama-sama merdeka ya maka dia dikisos, atau sama-sama budak, sama-sama orang muslim. Dan fadzahaba ashabu ra'i, dan berpendapat ashabu ra'i ya maksudnya adalah nafiyah ya, ila annal muslima yuqtalu bizimmi, bahwa seorang muslim itu dibunuh, dikisos karena dia membunuh seorang kafir zimmi yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin ya, orang kafir yang ada di bawah kekuasaan kaum muslimin. Wa annal hurra yuqtalu bil abdi, dan bahwa orang yang merdeka itu dibunuh karena membunuh seorang budak ya. Wa qad yastadilu nabi hadzal hadis, dan barangkali ya terkadang mereka berdalil dengan hadis ini ya, bahwa dilihat secara keumuman mungkin ya, bahwa satu jiwa dibalas dengan jiwa yang lain, artinya dianggap umum, tidak melihat apakah dia itu muslim atau kafir ya, khususnya kafir zimmi, atau juga apakah dia orang yang merdeka ataukah seorang budak ya, dilihat dari sisi keumumannya ya, menurut ashabur ra'i tadi itu ya. Walau jumhur ala khilafi dzalika, tapi jumhur ya mayoritas para ulama justru berbeda dengan mereka ya, berbeda dalam hal itu ya, artinya melihat adanya sepadanan ya, kesepadanan atau kesetaraan di antara kedua jiwa tersebut ya, begitu. Nah, jadi ini hadis ini menunjukkan bahwa darah seorang mukmin itu sangat terjaga, tidak boleh ya menumpahkan darah ya. Termasuk juga orang kafir ya tidak boleh dibunuh kalau mereka tidak memerangi. Jadi di dalam Islam sangat terjaga darah manusia itu ya, makanya kisah pembunuhan anak Adam ya terhadap saudaranya itu kan dijadikan sebagai pelajaran yang besar ya, yang kemudian Allah menyebutnya, menetapkan bahwa siapa yang mengqatala nafsan ya, siapa yang membunuh satu jiwa ya seakan-akan dia membunuh seluruh manusia, kan nama qatala nasa jami'an gitu ya. Siapa yang menghidupkan ya, artinya membantu keberlangsungan hidup seseorang, seakan-akan dia membantu ya untuk hidupnya seluruh manusia gitu. Jadi dalam Islam betul-betul terjaga. Nah, kecuali jika orang tersebut ya melakukan hal-hal yang menyebabkan diberlakukannya hukuman mati tersebut ya, gitu. Sebagaimana dalam hadis ini disebutkan 3 hal ya. Yang pertama adalah hukuman rajam bagi orang yang berzina yang sudah menikah ya, tentu dengan syarat-syaratnya. Lalu kisos ya, dan juga orang yang murtad gitu ya. Mudah-mudahan ikhwah sekalian di sini menambah pemahaman kita terhadap ajaran Islam ya, khususnya ini berkaitan dengan pokok-pokok ajaran Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di jalannya, dan terus berusaha untuk menambah ilmu kita agar pengamalan Islam kita semakin lebih meningkat lagi.
Demikian ikhwah sekalian untuk kajian pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.